Halo, putus ya tadi ya? Iya, mohon maaf ya dok, tadi sedikit ada ini gangguan koneksi. Jadi Iya, kayaknya tadi laptop ini ya berakhir ya dok. iya, nggak apa deh. Oke, Oke, tadi sampai ke kerusakan mata ya dok ya ya, yang ya. terjadi. Aku lanjut ya. Oke, oke. Oke, jadi kerusakan mata yang paling sering terjadi lagi adalah pada pasien-pasien dengan penyakit tidak menular. Nah, paling sering adalah apa? Pasien hipertensi, darah tinggi ya, dan juga pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Ternyata secara tidak langsung mereka itu akan mengakibatkan gangguan di perdarahan sekitar mata, ya pembuluh darah sekitar mata. Makanya sering kali pasien kalau sudah penyakitnya kronis ya sudah lama itu dia bakal mengakibatkan penurunan penglihatan. Jadi kalau dokter nih dapat pasien orang tua, ya kan, kemudian dia datang matanya sedikit menurun penglihatannya, rada kabur katanya gitu kan, ya udah kita pasti bakal cek dulu gula darah spesifik. Kita kita cek gula darahnya, kalau memang tinggi kita obati itu. Untuk matanya gimana? Ya nggak bisa secara otomatis diobatin, harus melalui tindakan operasi. Itu udah bagiannya spesialis mata gitu. Nah, makanya dari teman-teman nih, sejak dini ini yang mesti dicegah apa? Cegah tensinya distabilkan ya. Kalau memang kita punya berat berlebih ya diturunkan. Kalau memang suka masih makanan junk food atau tinggi garamnya dikurangin gitu kan. Intinya buat body kita ini sefit mungkin gitu. Itu tips buat teman-teman yang usia muda gitu kan. Apalagi kalau memang saat ini punya berat badan yang berlebih gitu. Jadi efeknya memang nggak sekarang, nggak instan ya, tetapi mungkin ke depannya. Pun juga begitu yang merokok. Nah gitu. Karena merokok apa? Merokok tuh meningkat secara tidak langsung orang nggak bakal mati karena merokok. Jarang sekali ya. Tetapi kalau efeknya adalah ke depannya. Gitu. Dia memperburuk sistem tubuh kita. Udah mah tua ya, udah tua itu penurunan fungsi tubuh itu drastis sekali. Ditambah lagi dengan pola hidup kita yang nggak sehat, makin drastis lagi. Makanya apa? Mempercepat kematian. Meskipun orang bilang semuanya akan mati ya, ya memang, tapi itu proses mempercepat kematian begitu. Termasuk ke mata. Mata nanti bakal ya susah melihat. Melihatnya pasti turun sekali. Kabur gitu. Oke dok, berarti mungkin nih kita nggak kerasa ya dok, kayak mungkin nih aktif perokok, terus juga nih Iya. namanya berat badannya mungkin terlalu berlebihan. Mm-mm. Kadang mungkin kalau sekarang belum kita rasain ya dok, tapi Iya, mungkin ini waktu tua nanti gitu baru kerasa gitu ya betul. dok. Nah, oke. Terus kalau menurut dokter Sony sendiri nih, kira-kira gimana cara kita ngejaga kesehatan mata sehari-hari di luar dari pekerjaan kita? Oke, di luar dari pekerjaan kita ya. Jadi ya yang pertama, yang jelas aku saranin adalah sering-sering sih setiap bangun pagi coba lihat deh berekannya ini normal atau enggak gitu. Ya, itu salah satu bentuk aware juga. Maksudnya tuh ada kotoran nggak sih? Ini kotorannya berlebihan nggak sih? Itu dinilai sendiri ya. Memang kalau memang berlebihan ya difotoin aja gitu kan. Nanti ditunjukin ke dokternya gitu. Apalagi kalau misalnya bangun pagi udah ngalamin keluhan gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin teman-teman juga memang asupan makanan tuh mendukung sekali sih. Tidak dipungkiri. Jadi kayak dia membantu kita buat eh, mempercepat metabolisme di tubuh gitu kan. Beri waktu istirahat selama 20 detik dengan menggunakan 20 kaki atau sejauh 6 meter pandangan ke depan kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua, yang keempat ini adalah kalau bisa sih pada saat berkegiatan di luar ya, apalagi memang di siang hari, ya penggunaan kacamata nggak masalah, digunain aja. Pun juga teman-teman yang olahraga juga sekarang pakai kacamata semua rata-rata. Selain menghindari binatang-binatang yang tiba-tiba masuk kelilipan ke mata ya, dia sebenarnya juga proteksi buat UV gitu. Jadi memang
sekarang sih udah langsung komplit ya buat kesehatan mata. Ya terutama buat suplemen-suplemen mata juga udah bagus, udah banyak sekarang. Gitu. Oke, jadi tadi ya dok ya bisa dengan menjaga pola hidup sehat juga ya dok, terus tadi Mm-mm. kacamata, terus bisa suplemen juga ya, suplemen mata ya dok. Iya. Oke nih, sepertinya juga nih kayaknya ya dok nih teman-teman yang ada di rumah sudah pada ini ya penasaran gitu ya untuk Mm-mm. tanya-tanya. Boleh tanya-tanya Oke, yuk. sesuai nih janji Bibus di awal nih ya teman-teman ya. Jadi Bibus di situ bakalan bagi-bagi satu wallet sebesar 150.000 nih untuk 3 orang pemenang. Wah, Jadi ini banget ya kakak ya. Tadi nih kalian mungkin halo, koneksinya iya. ada kurang ya dok ya. Iya. Iya, Ini maaf ya. koneksiku atau koneksi kalian sih? Kayaknya dari kami juga tadi kurang bagus dok. Oh, iya. Oke, oke deh. Iya Lanjut, lanjut dok. boleh. Oke, Hmm. oke. Ini aku ulang ya. Dari kakak @emirfajar24. Pertanyaannya, dok, komplikasi penyakit penyerta apa yang akan terjadi jika mata terkena percikan besi saat bekerja dan telah ditangani? Oh ya, tadi bahas yang itu ya, bahas yang penggunaan gerinda ya, paling sering. Ya, oke. Jadi eh kita nyebutnya benda asing ya, benda asing di daerah mata. Sebenarnya, nggak bisa nunjukin gambar ya. Soalnya mata tuh ada gambarnya sih gitu, lebih enakan gitu. Mana ya? Kayaknya aku kasih gambar aja ya biar lebih enak teman-teman mahamin ya. Kelihatan guys, semoga kelihatan. Begini, ntar iPadku mana sih? Nih, oke nih. Ini mata nih. Oh, ini mata ya. Kelihatan ya. Secara umum ini matanya. Jadi, sebenarnya ketika di daerah luar ini daerah luar ya. Di daerah putih-putihnya mata ini disebut konjungtiva. Oke? Jadi, semakin benda itu masih jauh dari daerah hitamnya mata, nah gitu kan. Hitamnya mata biar mudah teman-teman mahamin ya. Itu sebenarnya eh, ke fungsi baiknya lebih bagus ya. Jadi lebih aman lah ibarat kata gitu. Tetapi kalau misalnya dia benda asingnya sudah masuk ke daerah yang hitam ya, daerah hitamnya itu udah tanda-tanda bahaya. Biasanya apa? Secara langsung dan secara nyata dia akan memberikan gambaran penglihatan yang tidak normal. Misal, teman-teman ketika melihat itu gambarnya bulat nih, bulat gini ya, gitu kan. Tetapi ketika misalnya eh, ada benda asing dari hitam, dia akan mengasih tanda. Kayak ketutupan misalnya dia goresnya sedikit. Jadi penglihatan matanya nggak full bulat lagi. Nah itulah yang ditakutkan. Terus ditanya komplikasinya apa dok kalau misalnya tidak ditangani secara cepat gitu kan. Tidak diambil tuh benda asingnya gitu kan. Bisa jadi itu menjadikan infeksi. Ya, jadi infeksi bakteri itu. Sumber radangnya bakteri. Terlebih lagi apa? Kalau misalnya nggak diangkat, dia jadi luka yang mendalam bentuk gaung ulkus kita sebutnya, ulkus di mata. Ini apa? Rusak mata lah. Ketika sudah di depan rusak, memang secara visual di depan memang sedikit, tetapi di dalam, bagian dalamnya gimana? Bisa jadi dia kena saraf, bisa kebutaan dan lain-lain. Itu yang ditakutkan, ya. Makanya kalau memang sudah ada gangguan penglihatan pada saat kena gerinda atau percikan besi gitu ya, itu segera langsung datang ke dokter spesialis mata biar diangkat, ya. Kalau memang daerah putih, dia nggak bakal mengganggu penglihatan, tetapi dia akan memberikan sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah, itu yang paling sering ya buat benda asing di daerah mata. Oke, berarti bisa menyebabkan infeksi ya dok, dan juga yang lebih Mm-mm. parah itu gangguan penglihatan gitu ya dok. Mm-mm. Oke, oke. Kayaknya kita mau lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya dok. Boleh, boleh. Banyak banget kayaknya. Tadi aku ngeliat-ngeliatin. Ya nih kayaknya
kayaknya pada ini ya nggak sabar gitu ya buat tanya-tanya sama dokter Sony nih. Oke nih, buat kakak Alim Ranyaran, pertanyaannya, dok, do and dance-nya jaga kesehatan mata, terutama udah diabetes, hipertensi, dan sering stres, apakah bisa mempengaruhi kesehatan mata? Oke, baik lagi. Jadi do and dance pasien-pasien yang sudah punya hipertensi, ya, diabetes mellitus, faktor stres yang tinggi gitu. Oke, jadi gini, hypertension dan juga diabetes mellitus itu tidak akan memberikan gejala spesifik langsung. Diabetes ada sih, tapi kalau hipertensi nggak bakal ada. Dia kayak ya normal-normal aja. Tetapi ketika dia sudah melebihi ambang batas tensi ya, sudah tensi tinggi, dia bakal ngasih respon yang berlebih. Mulai dari saraf terkecil di daerah mata. Mata bisa kayak rada kabur. Kalau udah parah ke otak apa? Bisa stroke. Gitu. Ya, itu yang biasa. Terus kalau misalnya diabetes mellitus mah gejalanya nggak bakal langsung ke mata. Biasanya dia bakal ada gejala sering haus, sering lapar, sering kencing pada saat malam hari. Kemudian penurunan berat badan yang drastis tanpa ada proses diet di dalamnya. Gitu. Terus dia bakal ngerasain gejala apa? Biasanya kaki dan tangannya cepat kebas, ya, kayak kesemutan gitu. Nah, jika proses ini terus-menerus, barulah dia bakal menyerang di daerah mata. Salah satu komplikasinya daerah mata, neuropati, daerah mata retinopati gitu kan. Itulah yang paling sering. Nah, keluhannya apa? Keluhannya pasti dia datang matanya kabur. Dunia apa? Ya obati penyakit dasarnya, bukan matanya, ya. Matanya nggak bisa dulu karena ini berupa komplikasi. Kita obatin dulu dasarnya. Percuma kita ngobati mata kalau misalnya gula darahnya belum normal atau tensi darahnya belum normal. Jadi ya kayak gali lubang tutup lubang aja. Kalian ngeluarin biaya buat perbaikan mata tapi nggak ada perbaikan di darahnya. Gitu. Makanya do and dance-nya apa? Hindarilah penyakit-penyakit tersebut. Contohnya, misalnya tensinya tinggi, kurangilah makanan-makanan yang tinggi garam, ya, kayak ikan asin gitu. Makanya penduduk pantai itu, kalau dari hasil epidemiologi, penduduk pinggir pantai itu tingkat tensi tingginya lebih tinggi dibanding masyarakat perkotaan. Karena ya kebiasaan tadi pola makan. Mungkin mereka suka makan yang asin-asin gitu. Itu ternyata faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian sekarang masyarakat kota itu lebih sering terjadi diabetes mellitus dibanding masyarakat pedesaan. Karena apa? Balik lagi ke pola hidup. Kita ya, masyarakat kota itu lebih suka makan makanan yang junk food, cepet saji, manis gitu kan. Apalagi sekarang sensasi manis tuh kayaknya hampir makanan ada gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan hal-hal tersebut. Makanya untuk mencegah komplikasi di mata ini, ya obatin dulu di daerah situnya. Intinya apa? Yang pertama adalah aktivitas fisik. Ini udah rumus tetapnya aktivitas fisik. Kalian mau badan sehat, makan dijaga, aktivitas dinaikkan. Itu udah pasti bagus. Tapi kalau kalian mau berotot, nah beda lagi. Aktivitasnya dinaikkan, makan dijaga, dan latihan beban. Gitu. Oh, Ya, ya. Berarti memang yang harus kita obati dulu tuh dasarnya dulu ya dok, bukan dasarnya yang dulu. berarti bukan Mm-mm. ke matanya dulu ya dok ya. Bukan. Oke. Gitu. Ya. Oke teman-teman. Kita lanjut ya dok. Nah ini lumayan banyak sekali pertanyaannya ya. Pusing nih. Oke ini Moderatornya kemana? pilih lagi nih. Dari kakak @erniar ski underscore. Dok, apakah obat-obat yang dikonsumsi selama kehamilan akan menyebabkan katarak pada mata? Biasanya, obat apa juga yang dibatasi selama kehamilan agar tidak berimbas kepada janinnya? Oh, tadi yang pertama tadi apa? Obat yang tidak digunakan. Obat yang dikonsumsi selama kehamilan, apakah akan menyebabkan katarak? Oh, ya udah. Oke. Sebenarnya kehamilan itu proses yang kompleks ya, karena pasti ibu-ibunya bakal lebih sering kayak ketakutan, apalagi mengkonsumsi obat gitu kan. Kayak, emang boleh obat ini? Terngaruh ke janinnya gitu kan. Itu yang pertama. Terus, kalau konsumsi obat,
bisa menyebabkan ke arah katarak pada bayinya enggak? Ya enggak. Bukan itu penyebabnya sebenarnya. Katarak pada bayi kita sebut juga sebagai katarak kongenital. Nah, gitu. Katarak kongenital ini dia disebabkan apa? Yang pertama, karena infeksi TORCH ya. Jadi ada virus TORCH gitu namanya. Banyak. Rubella juga bisa. Gitu. Itu yang mengakibatkan keluhan katarak kongenital gitu. Biasanya dia akan tampak bintik putih pada lensa di bayinya gitu. Jadi bukan pengaruh minum obatnya, tetapi karena ada infeksi dari ibu. Nah, ibunya ternyata tembus nih ke plasentanya. Jadi di plasenta itu ada sawar atau barrier ya antara ibu dan anak. Makanya beberapa hal itu bisa ditahan sama barriernya. Tetapi kalau memang sudah terlewat, apalagi kalau dia infeksi, ya bisa jadi keluhan katarak gitu. Katarak itu sebenarnya eh, identiknya sama penyakit orang tua nggak sih? Iya. Kalau teman-teman tahu, iya nggak sih? Iya Ah, kan? Sebenarnya katarak itu ada beberapa contoh. Yang pertama katarak kongenital, tadi seperti ditanyakan. Pada ibu hamil nggak itu yang berpengaruh, tetapi infeksi pada ibunya. Makanya ibu pada saat hamil itu screening penyakit menular kan, ya kan? Sampai ada diimunisasi juga kan selama 4 kali gitu kan. Itu sebenarnya tugasnya apa? Itu untuk mencegah terjadinya eh, infeksi TORCH tadi kepada bayinya gitu. Karena kalau misalnya dia selama hamil ibunya tahu ibunya infeksi TORCH sudah kemungkinan besar bayinya bakal mengalami katarak kongenital dan apa dan susah sekali disembuhkannya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah katarak traumatika. Jadi traumatika itu karena trauma ada benda tumpul atau benda tajam seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan katarak. Oke. Yang kedua, katarak komplikata. Nah, komplikata itu sebenarnya dari katanya. Komplikata itu komplikasi ya. Jadi komplikasi dari apa? Yang pertama diabetes mellitus tadi yang paling sering ya. Dia mengakibatkan pandangan jadi berkabut seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Barulah usia tua atau disebut juga dengan katarak senilis. Karena apa? Ya karena memang ada penurunan secara fisiologis fungsi tubuhnya menurun. Makanya terjadinya katarak gitu. Infeksi itu ada vaksinnya enggak, Dok? Bukan ada vaksinnya, tapi diobati. Ya, vaksin yang diberikan kan imunisasi kan TT kan ya selama hamil kan 4 kali gitu. Ya, tapi diobati dulu. Makanya biasanya dokternya akan menyarankan ibu jangan hamil terlebih dahulu. Karena kalau ibu hamil, ibu masih mengalami riwayat TORCH, ya bisa-bisa bayinya nanti lahir dengan sebuah kecacatan. Seperti itu. oke. Jadi Ya. ini ya untuk kakak Ernier gitu ya atas jawabannya. Terima kasih ya Hmm. dok. Hmm. Oke nih. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dok, ini ada dari kakak @halif_tia. Hmm. Apakah boleh pemakaian tetes mata dalam jangka waktu yang panjang? Apakah tidak akan menimbulkan resistensi seperti halnya obat yang dikonsumsi, dok? Oke, aku nyambung dikit ya. Kongenital apa bikin kecacatan bayi saat lahir? Ini ada yang nanya nih biar puas gitu. Jadi iya, jadi kayak ya nggak bisa ngelihat bayinya gitu kan. Jadi nampak kelihatan bintik putih pada lensanya. Jadi putih aja gitu. Pada lensanya itu tampak banyak putih gitu. Makanya harus dicegah. Biasanya pada saat lahiran kan kita langsung screening tuh, kita upgrade skor bayinya, kita lihat matanya, anusnya ada atau enggak gitu kan. Nah, bisa dilihat. Dari situ kita tahu, oh ternyata dia langsung udah ngarah. Ternyata ibunya ini ada TORCH nih pasti, tetapi tidak terdeteksi selama kehamilan gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, penggunaan tetes mata ya dalam waktu jangka panjang. Oke, kalau misalnya tetes matanya mengandung antibiotik, ya wes sama mana aja ya, kayak pelembab air kayak cendoliter gitu nggak apa-apa. Ya, terutama pada pasien-pasien yang punya dry eye syndrome. Biasanya nih 20 menit setelah ngadap layar lebar, layar ini laptop, layar HP gitu kan, dia bakal kering matanya. Ya nggak apa-apa digunain. Tapi kalau misalnya penggunaan antibiotik pasti ada batas waktunya. Dan ingat, penggunaan antibiotik pada mata itu biasanya dia sedikit lebih banyak ketimbang antibiotik yang diminum. Dan kalau diminum kan 3 kali sehari gitu kan. Kalau antibiotik mata tuh kadang bisa 4 kali sehari gitu. Tetapi
dia pasti ada batasan waktunya. Dokternya waktu meresepkan itu pasti ada batasan waktu. Makanya teman-teman, kalau penggunaan tetes mata antibiotik jangan asal beli. Nah, gitu. Nih, balik lagi, jangan asal beli karena kenapa ya? Balik lagi, emang ada resistensi gitu. Ya, setiap antibiotik itu ada resistensinya. Makanya dari itu, kalau memang dia penggunaannya ada resmi dari dokter, ya pakailah selama jangka masa pemakaian. Tetapi kalau nggak bisa, nggak ada resep dokter, ya nggak usah dipakai. Ya, kalau misalnya air mata buatan tanpa ada kandungan lain, ya nggak apa-apa dipakai. Gitu. Penggunaannya juga harus benar ya. Cara penggunaannya kayak kalau yang dia tetes, ya ditetes biasa gitu kan. Kalau yang salep nih yang suka salah. Kalau yang salep itu sebenarnya lebih enaknya, lebih efisiennya nih. Jadi kalian tarik bagian bawah nih, kayak kemarin saya nih ya, contohnya nih. Tarik bagian bawah gini kan, diberikan salepnya itu di bawah sini, di dalam sini kelopak. Ya, setelah diberikan sesuai dengan satu ruas jari gitu kan, diberikan, baru ditutup matanya, kemudian matanya itu lakukan pergerakan memutar, kayak mata diputar, putar, putar gitu. Itu untuk apa? Untuk meratakan obatnya gitu. Jangan teman-teman langsung kasih ke daerah tengah. Kalau salep mah perih. Makanya pasiennya langsung nepok tangan yang ngasih gitu kan. Katanya Iya. sakit. Iya. Makanya dikasihnya tuh di kelopak mata bawah. Ya teman-temannya ngasihnya di sana. Jadi di bawah, kemudian baru matanya digerakin secara memutar. Gitu. Ya. Jadi memang tuh ini ya, karena salah penggunaan jadi aduh perih gitu ya. Iya, maka nggak nyaman akhirnya orang. Makanya balik-balik minta, dok yang tetes saja dok, saya nggak bisa pakai yang salep Ya, gitu. Gitu, pasti pada begitu. Iya, oke, berarti emang tadi nih tergantung sama resep dokter juga ya, harus mengikuti iya. resep dokter. Penggunaannya pun harus tepat ya dok. Mm-mm. Oke, oke nih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, satu lagi ya dok. Boleh, 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 Oke, boleh. dari kakak Siska Emilia 51. Izin Hmm. bertanya dok, apa penyebab ada benjolan di dalam kelopak mata? Apakah infeksi mata bisa menyebabkan kebutaan? Oke, ini dua ya pertanyaannya. Mm-mm. Itu, jadi saya tuh sebulan ini di Jakarta, kan ada kerjaan. Jadi ternyata nih, beberapa hari yang lalu saya bintitan juga. Oh iya, Minta. Iya, ya mungkin teman-teman istilahnya bintitan ya kali ya sebutnya ya. Nah, ternyata begini. Jadi ini cara nggak benar tapi saya ngasih tahu pengalaman saya aja. Karena saya udah tahu nih, ini ternyata bintitannya ini nggak nyeri ini pasti saya bilang. Saya pegang-pegang gitu kan, saya ucul-ucul, ini nggak perih saya bilang, nyerinya nggak ada. Saya bilang, oh ini kalazion ya mungkin ya saya bilang gitu kan. Setelah itu saya konsul lah sama senior saya gitu kan buat gimana sih caranya kak ini boleh kita pecahin gak ya biar buat ini kasih drainase gitu kan biar keluar isinya boleh kalau berani sendiri ngelakuinnya atau minta tolong ke orang saya pergi ke klinik nggak berani ternyata ininya orangnya kan gitu teman saya di sana ya udahlah saya sendiri akhirnya saya sendiri pecahin tuh pakai spet 1 cc terus udah keluar sekarang udah sembuh alhamdulillah udah nggak ada lagi kemarin di sini bukan ini gitu sebenarnya teman-teman ya bintitan itu bukan karena orang ngintip ya itu dulu itu yang harus ditekankan ya bukan karena ngintip sebenarnya itu itu mitos ya gitu kan jadi sebenarnya mata bintitan itu di mata ini kelopak mata kita kan ada bulu mata ya kan kalau kita perbesar bulu mata sebenarnya itu tuh tempat infeksi juga kalau dia nggak bersih. Oh, udah sadar kan? Makanya ketika nggak bersih apa? Akhirnya kotoran-kotoran di wajah itu menutupi layer di kelopak matanya yang harusnya biasa bisa menghasilkan kelenjar keringat gitu kan, tertutup, ya kan? Di dalam maupun di luarnya. Nah, dibagi menjadi dua gitu kan. Dibagi menjadi dua ini sebenarnya ada yang sebutnya hordeolum, ada juga yang kalazion. Kalau hordeolum biasanya dia sangat nyeri sekali. Dipegang aja nyeri banget gitu kan. Apalagi disentuh. Disentuh dengan alat gitu. Pedih banget itu. Itu namanya hordeolum. Biasanya kita langsung butuh tenaga medis ahli untuk memperbaiki drainasenya biar keluar isinya. Setelah itu apa? Nanti diobati dengan antibiotik untuk membantu pencegahan dari infeksi bakterinya.
Nah, kemudian yang kedua itu kalazion. Kalazion itu dia benjolannya keras, kenyal gitu kan, tapi nggak ada nyeri. Nah, dia kita gerak-gerakin aja, nyeri nggak? Nggak. Oh ya udah, ini berarti bukan infeksi bakteri gitu kan. Ini pasti kita perlu bentuk drainase alirannya aja ya udah sembuh insya Allah gitu. Nah gitu. Itu yang harus dibedakan benjolannya ya. Jadi benjolan pada palpebra atau kelopak mata itu ada dua, yaitu ya kalazion atau hordeolum. Istilahnya kalau masyarakat kenalnya bintitan lah pokoknya, mau dimanapun, mau di dalam, mau di luar tuh bintitan pokoknya gitu. Gitu. Bisa menyebabkan kebutaan nggak? Enggak. Dia kan bagian mata luar palpebra ya. Nggak ada sangkut pautnya. Kecuali kalau teman-teman lagi bersihin, kecolok bagian tengah mata hitam, bisa buta. Karena kesalahan teknis itu namanya. Ya, Ya, oke. Gitu. berarti emang sebenarnya tuh kayak benjolan tuh banyak macamnya ya dok. Banyak Cuma kadang tuh kita macamnya. bintitan gitu. Iya, Semuanya bintitan. iya. Bapak pokoknya bintitan aja. Aduh, Iya, iya benar-benar. Oke nih. Eh, Kira-kira kalau satu pertanyaan lagi boleh nggak ya dok? boleh, boleh, boleh. Silakan. Masih ada waktunya. Satu lagi ya teman-teman nih, karena banyak yang antusias. Oh, oke nih, dari kakak Nisaros. Dok, saya kemarin operasi mata sampai matanya harus dilepas dan digantikan dengan mata palsu. Oh Penyebabnya, iya, dok, apakah penyebabnya apa? penyebab Oke. Siapa namanya? Nisa. Nisaros? Umurnya berapa nih? Aduh, kalau gini pertanyaannya ya komplit ya. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya dia masih anak-anak ya, yang paling sering adalah sindrom mata kucing gitu. Kalau kenalnya kayak retinoblastoma ya. Mungkin teman-teman pernah dengar retinoblastoma. Itu kalau memang ada kanker mata, ya memang keluhannya bakal ke sono. Tetapi kalau misalnya seperti yang cerita Nisa tadi, dia habis operasi mata dilepas, diangkat matanya ya. Kemudian diganti dengan bola mata palsu gitu kan. Sebenarnya kenapa? Banyak faktornya nih. Bisa jadi yang pertama gangguan di telinga, telinga lagi di mata dalam gitu kan. Di mata dalam itu ya bisa jadi karena saraf optiknya udah terkena atau ada pertumbuhan sel-sel yang tidak normal atau kanker, cancer ya, gitu. Tetapi kalau misalnya keluhannya dia softland terus penggunaan ini, berarti penggunaan softland ini udah salah dan apa tadi saya bilang, membentuk luka yang bergaung atau disebut juga dengan ulkus. Ini keratitis awalnya, akhirnya udah lama-lama akhirnya ternyata kena sarafnya. Makanya daripada semakin memperparah dan memperluas di daerah sekitar pembuluh darah mata, makanya dokter pasti menginisiasi untuk ya udah kita ganti aja matanya gitu. Itu aku buat nyebutin dia karena itu susah ya. Karena kalau misalnya bicaranya udah hard atau udah jauh begini, itu harus ada keluhan spesifik ya. Nggak bisa karena penggunaannya saja nggak mungkin sih. Pasti udah jauh sekali. Pasti ada faktor lain yang mengakibatkan hal tersebut. Ya, nggak cuma karena penggunaan lensa. Biasanya sih udah parah-parahnya dia ada penyakit lain sih. Gitu. Oke, berarti emang lumayan ngeri ya dok ya. Mungkin karena Iya, memang udah parah kalau nggak begitu. nggak cuma karena soft lens doang ya dok, bisa Nah, aja mungkin karena penyakit lain gitu ya dok. mm-mm. Oke, oke dok. Mungkin nih jadi pertanyaannya sudah ya. Dan mungkin nih dok, kira-kira nih karena mungkin aduh sebentar lagi ini udah jam 4 ya dok ternyata. Oh iya, 15.6 ya. Ya, ya. Kira dari dokter Sony sendiri nih, ada pesan khusus nih dok buat teman mata di rumah nih, gimana sih supaya kita tuh lebih aware gitu ya dalam menjaga kesehatan mata kita. Oke, ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya saran saya, nih penutupnya ya. Jadi memang mata ini salah satu organ kecil, tapi kalau udah sakit mengganggunya bisa, nggak enak banget ya, gitu kan. Nah di sini sebenarnya yang perlu diwanti-wanti adalah kenali diri kalian dulu. Teman-teman ngerasa nggak sih ada gangguan penglihatan kah atau enggak kah? Ya kalau memang teman-teman ngerasa matanya untuk sekarang nih paling paling banyak tuh minus ya, minus silinder, itu udah banyak banget tuh. Ya kan? Kayak hampir semua orang tuh udah minus sudah silinder juga gitu kan. Kalau memang teman-teman ada penyakit tersebut, ya monggo, digunakanlah proteksinya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Yang pertama. Yang kedua, selagi masih mampu untuk memberikan nutrisi pada mata, monggo berikan.
Karena kenapa? Ya salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah memberikan fasilitas terbaik untuk tubuh kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk yang sering-sering olahraga, jangan lupa pakai kacamatanya pada saat olahraga. Karena kenapa? Olahraganya di outdoor ya, bukan nge-gym gitu ya, outdoor. Karena ya itu, membantu kita melindungi dari proteksi sinar UV. Jangan sunscreen aja ya pakai, tapi untuk mata juga dipakai. Gitu. Oke, berarti tadi nih jangan lupa nih buat teman-teman semua nih dan juga aku sendiri kayak memberikan yang cukup pada mata ya dok. Terus juga nih apa namanya memakai kacamata jangan lupa juga gitu. Dan yang penting harus konsisten ya dok ya. Menjalankan gitu. Oke. Terima kasih banyak Dokter Sony. Sepertinya Siap. kita sudah penghujung acara gitu ya. Wah, Terima kasih banyak ya. sama-sama. Iya. Untuk teman mata juga nih bisa yang tadi mungkin ketinggalan, boleh banget nih follow akun Instagram kita di aibus.id dan juga nih yang masih kepo-kepo nih sama Dokter Sony gitu yang kepengen apa ya mendapatkan pengetahuan baru tentang kesehatan juga boleh banget nih di follow Instagramnya Dokter Sony seperti oke nih di sana juga Dokter Sony ini ya update terus nih soal seputar permasalahan kesehatan juga jadi boleh banget di follow gitu. Boleh. Terima kasih nih sekali lagi untuk Dokter Sony. Sama-sama. Atas informasinya juga nih semoga sehat selalu, keluarga juga sehat selalu ya dok. Ya siap. Makasih. Makasih banyak udah mengundang. Terima kasih kembali dok. Oke, aku izin live ya. Oke, terima kasih ya dok. Nah, terima kasih teman-teman sekalian. Oke nih teman-teman semua, tadi nih kita udah bahas banyak banget ya seputar permasalahan mata di tempat kerja nih. Gimana kita cara ngejaga kenyamanan mata kita di tempat kerja, gimana supaya nih kita lebih aware lagi sama kesehatan mata kita juga nih. Pastinya tadi nih sudah nih diberikan gitu ya ilmu-ilmu sama Dokter Sony juga. Nah, sepertinya nih ya sesuai dengan mungkin nih udah pada nggak sabar nih kita akan mengumumkan gitu ya. Kita akan mengumumkan pemenang giveaway live Aibus Talk yang ke-11 ini. Jadi nih terima kasih banyak ya kakak semua nih tadi yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita. Sekarang nih Mibus akan umumkan nih kepada 3 pemenang yang beruntung yang akan mendapatkan saldo GoPay senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang. Oke nih Mibus akan sebutkan ya. Untuk pemenang yang pertama, selamat kepada kakak Emir Fajar 24. Yeay. Untuk pemenang yang kedua ada dari kakak Erniar Eski underscore. Selamat kakak Erniar, selamat ya. Nah, untuk yang ketiga nih siapa yang sudah penasaran nih? Siapa yang sudah menunggu-nunggu? Oke, untuk pemenang yang ketiga nih dari kakak Nisa Ros. Wah, selamat buat kakak Nisa Ros ya. Selamat nih untuk ketiga pemenang kami. Nah, kakak, kalian tuh berhak mendapatkan saldo e-wallet sebesar 150.000 dari Aibus gitu ya. Nah, buat nih tadi untuk para pemenang nih yang sudah Ibu sebutkan, boleh banget nih sekarang untuk klaim hadiahnya dengan cara langsung DM ke akun kita ya. DM Ibu sekarang ke akun kita seperti itu gitu ya. Buat juga nih di sini yang udah gabung-gabung, terima kasih banyak sudah join live kita nih di Aibus Talk yang 11. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatan mata kakak, jaga kesehatan tubuh, dan sampai ketemu di live Aibus Talk selanjutnya. Bye bye.